Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Harisyanto GR SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Negeri Awang, Barito Timur. Rancangan tindakan aksi nyata dengan judul Menumbuhkan Budaya Positif Murid dengan membiasakan untuk berinteraksi dengan guru dan antar murid lainnya. Latar belakang dalam hal ini ada murid yang di kelas sulit untuk bisa berinteraksi, selalu pendiam, dikarenakan kurangnya rasa percaya diri dengan guru bahkan murid lainnya. Di sini guru lebih berperan dalam hal membentuk karakter muridnya dengan menerapkan beberapa kontrol yang mungkin cocok untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, pendidik sebagai pamong, yaitu menuntun atau memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sekolah juga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, memperbaiki dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Selain itu, perlu adanya melibatkan semua peran komunitas sekolah agar terciptanya disiplin positif. Tujuan dalam hal ini ada murid yang di kelas akan membiasakan agar bisa berinteraksi, bukan hanya selalu pendiam, dikarenakan kurangnya rasa percaya diri dengan guru bahkan murid lainnya. Tolak ukur yaitu murid akan menjadi terbiasa berbicara dalam hal ini secara positif, bukan sembarang asal keluar dari mulut agar menumbuhkan rasa percaya dirinya. Kita sebagai pendidik harus bisa mengajak murid kita berkomunikasi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, bahkan dengan rekan guru lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan melakukan tatap muka secara langsung. Dukungan yang dibutuhkan yaitu kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, bahkan orang tua murid, dan yang lebih utama dengan murid yang sulit untuk berinteraksi karena selalu pendiam pada SD Negeri Awang, Kabupaten Barito Timur. Dalam hal ini adalah yaitu seorang murid saya yang berada di kelas 5 SD. Berikut dokumentasi tentang dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, bahkan orang tua murid pada SD Negeri Awang, Kabupaten Barito Timur. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah yang saya hormati adalah Bapak Kepala Sekolah SDN Awang, yaitu Pak Sumran PDSD, kemudian beserta teman-teman sekalian yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 ini akan menyampaikan beberapa hal yaitu tentang bagaimana kita melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak, yaitu saya akan membahas ada beberapa hal yaitu posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Nah, di sini posisi kontrol ini terdapat 5, yaitu yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Nah, di sini guru seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem, yaitu alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi, yaitu guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu contohnya. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa menunjukkan atau menghardik. Contohnya,
terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang kapan bisa, datang tepat waktu. Itu adalah contoh dari seorang guru sebagai penghukum. Nah, hasilnya bagaimana sebagai seorang penghukum ini? Yaitu murid itu merasa adanya kemungkinan marah kepada gurunya atau mendendam yang bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Nah, itu sebagai posisi penghukum tadi. Mungkin di antara Bapak Ibu guru pendidik di sini mungkin ada seperti itu. Nah, nanti kita bahas bagaimana sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini seorang pendidik atau guru itu memiliki suara yang sangat lembut. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan ketika membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, itu salah satu contoh dari pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini dia memiliki nada suara yang sangat halus, biasanya memelas, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Contohnya, nah di kelas itu misalnya ada Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Sebagai pembuat bersalah ini, murid akan merasa selalu bersalah. Yaitu misalnya mereka ketika bersalah, mereka kecewa kepada ibu bapak dan teman-temannya sekalian. Yaitu murid tersebut menjadi orang yang gagal, yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, di sini posisi guru itu sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman ini tentunya banyak saudara yang sering kita temui. Yaitu sebagai teman ini biasanya guru itu tidak pernah menyakiti muridnya. Nah, namun bagaimana dia mengontrol, bagaimana muridnya itu melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Tapi kebanyakan kalau posisi sebagai teman ini adalah teman, yaitu murid itu merasa nyaman. Tentunya dia merasa guru itu baik, memiliki selera yang humor atau lucu. Nah, jadi dalam posisi ini contohnya yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak mungkin tidak apa-apa, nanti ibu akan selesaikan masalah kalau kamu nakal ya nak. Ya, itu biasanya kata-kata yang disampaikan ketika guru itu atau pendidik itu menjadi teman. Nah, dalam posisi ini guru itu nada suaranya ramah, kemudian akrab dan suka bercanda. Itu posisi guru itu sebagai teman. Kemudian bagaimana perasaan muridnya ketika guru ditemui sebagai teman posisinya? Yaitu murid akan merasa senang dan akrab. Nah, itu biasanya ketika saya mengajar itu murid itu sangat senang kepada saya karena mereka menganggap saya itu di kelas sebagai teman mereka. Padahal saya ini kan seorang guru. Seorang guru kan harus ditakuti sebenarnya. Tapi ini berbeda. Nah, saya lebih sebagai teman di dalam kelas. Kemudian yang keempat, posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau dalam artian adalah guru ini sengaja cuma mengawasi saja muridnya. Nah, dalam posisi ini guru itu sebagai bertanggung jawab untuk mengawasi saja.
posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, yaitu dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ini, pertanyaan yang sering kita lakukan sebagai pendidik atau guru ini adalah, apa yang kamu lakukan, nak? Nah, kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang kamu lakukan, nak, jika kamu bersalah? Nah, itu sebagai posisi pemantau. Nah, dalam posisi pemantau ini, guru itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya lembut atau formal. Kemudian ada contohnya di sini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu, Pak, kata Adi. Nah, kemudian gurunya menjawab, kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak, kata si Adi. Nah, kemudian gurunya menjawab lagi, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan segala macam tugas yang diberikan. Saya tunggu. Nah, itu sebagai pemantau. Lalu hasilnya bagaimana kalau sebagai pemantau ini? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi, dia cuma memantau saja. Ya, kemudian murid tetap merasa tidak dibuat nyaman. Karena apa? Karena jika di kelas atau waktu jam istirahat itu mereka tetap belajar. Itu gurunya cuma memberi tugas saja, sedangkan muridnya cuma diam mengerjakan tugas di kelas. Yaitu sebagai posisi pemantau. Kemudian yang kelima, posisi kontrolnya. Nah, ini yang posisi yang sangat baik. Nah, di sini yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini posisi terakhir, yaitu posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan untuk posisi sebagai teman atau pemantau. Nah, semua itu ada di posisi manajer. Nah, kemudian di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pada posisi manajer ini? Yaitu, apakah kamu meyakininya? Nah, itu sering kalian tanyakan sebagai seorang pendidik atau guru. Sini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, jika murid itu merasa bersalah. Kemudian, tugas sebagai seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid itu untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Nah, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi paling tertinggi, yaitu paling terakhir adalah posisi sebagai manajer. Di mana posisi inilah murid mendapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi dalam posisi manajer ini, nada suaranya itu halus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat ke muridnya. Nah, biasanya semua yang ada di 5 posisi kontrol ini, posisi manajer adalah yang paling terbaiknya di sini. Karena semua yang kita lakukan di sini adalah untuk menjadi guru yang lebih baik atau pendidik yang lebih baik, itu adalah di posisi sebagai manajer. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, itu bagaimana penerapannya di dalam kelas untuk segitiga restitusi. Pertama, yaitu
menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berikut seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya nak. Kemudian tidak ada manusia itu yang sempurna. Kemudian saya pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu kata-katanya. Kalau kita cermati kalimat-kalimat di atas tadi akan sangat sulit. Nah, bahkan hampir tidak mungkin buat anak-anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah mengatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut mungkin hanya 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi sebagai berpikir rasional seperti yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Saat itulah kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kemudian yang kedua di sini adalah validasi tindakan yang salah. Di dalam segitiga ini, tindakan ini dilakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon secara berpikir proaktif. Seorang anak terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat yang terdapat dalam validasi tindakan yang salah ini adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Biasanya dalam posisi ini, validasi tindakan yang salah ini, biasanya guru itu menyuruh anak-anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru yang memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kemudian yang ketiga, di dalam segitiga itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, biasanya ini kita lakukan ketika kita akan melaksanakan tahun ajaran baru. Biasanya kita membuat keyakinan atau kita sering katakan di sini adalah kesepakatan. Nah, di dalam kesepakatan ini adalah di dalam kelas ini yaitu terdapat kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi yang secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah diprediksi pada langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang berhubungan dengan keyakinan itu antara lain yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh yang sering kita lakukan untuk meyakinkan di dalam kelas kita. Penting untuk menanyakan anak itu, yaitu kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin
kedepannya seperti apa. Kalau kita sering menanyakan kepada anak-anak tuh, yaitu apa cita-cita kamu nak kalau kamu sudah lulus atau sekolah nanti, ketika kamu ingin mencapai apa yang kamu inginkan. Nah itu kebanyakan anak akan mengatakan iya ketika mereka akan ditanyakan apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses. Tentu setiap anak itu pasti menjawab iya. Tapi bagaimana ketika seorang guru itu membantu anak tersebut ketika membuat pertanyaan itu, bagaimana untuk bisa anak tersebut mencapai apa yang ingin dia inginkan nantinya. Misalnya dia ingin menjadi orang sukses. Nah tentunya guru itu harus menanyakan keyakinan kepada anak tersebut, yaitu bagaimana dia akan ke depannya nanti untuk menggapai apa yang dia inginkan tersebut. Nah mungkin dua yang saya bahas ini mungkin nanti saya minta bantu Bapak Ibu bagaimana tanggapannya, yaitu tentang bagaimana tugas saya di kelas itu, yaitu ada seorang murid, dia memiliki latar belakang orangnya pendiam. Di sini murid tersebut bernama Rahmadi. Orangnya ciri-cirinya itu selalu menggunakan masker warna merah. Nah di sini murid tersebut dia sering ditanya oleh guru-guru, kenapa kamu itu sering tidak mau berbicara atau sulit mengeluarkan suara, apalagi ditambah dengan menggunakan masker. Jadi tidak tahu apakah dia itu aktif atau tidak. Cuma saya lihat di kelas itu murid tersebut orangnya sulit untuk berkomunikasi. Saya sering menanyakan dia apa yang tentang soal-soal segala macam tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Dia cuma menjawab hampir tidak terdengar. Apalagi ditambah dengan masker-masker yang dia gunakan itu, malah tidak kedengaran. Saya dekat saja dengan dia, masih tidak mendengar apa yang dia bicarakan. Seperti kayak orang bisik-bisik ya, kata Ibu Wayan. Seperti orang berbisik. Ditanya malah ada yang sering tidak nyambung pertanyaannya, yang dijawabnya. Apalagi kalau dia membuat suatu karya seperti gambar-gambar itu, dia sangat bagus. Makanya saya sering dia disuruh untuk menggambar-gambar, buat untuk hiasan-hiasan dinding. Nah itu kelebihannya. Nah di sini saya mengangkat untuk aksi nyata saya ini, yaitu tentang ada murid yaitu dengan kebiasaan untuk berinteraksi dengan gurunya itu sangat sulit. Kebiasaannya yaitu dia cuma pendiam. Ditanya dia menjawabnya seperti kayak orang berbisik. Nah, lalu latar belakangnya apa? Saya mengambil sehingga murid tersebut saya angkat menjadi aksi nyata saya. Dalam hal ini ada murid yang itu adalah dia mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Dia selalu pendiam dikarenakan mungkin dia ada rasanya kurang percaya diri kepada guru maupun kepada teman-temannya ketika dia mau berbicara. Kemarin saya ajak dia berbicara. Nah, saya minta bantu dia untuk melepaskan maskernya. Mungkin nanti ada suatu saat saya akan tampilkan videonya. Dia melepaskan maskernya ketika saya berbicara, yaitu berwawancara dengan dia. Nah di situ saya menanyakan, kenapa kamu itu sering susah untuk berbicara? Katanya tidak apa-apa. Saya cuma berbicara itu kalau ada yang pentingnya saja Pak, katanya. Mungkin kalau Bapak menanyakan, saya bisa menjawab, katanya. Itu. Tetapi Bapak memberi saran kepada dia. Kenapa kalau kamu membiasakan seperti itu, apalagi kalau kamu menggunakan masker, mungkin kamu menjadi bahan tertawaan orang lain. Kamu sendiri, orang lain sudah, kan sekarang kan sudah zamannya bukan corona lagi. Ya Pak, memang Pak, saya seperti ini Pak, ya karena saya malu-malu Pak. Kalau dia berbicara dengan temannya, ya teman-temannya merasa lucu.
dia itu seperti, kalau orang lihat itu apa namanya, seperti gaya perempuan padahal dia laki-laki. Nah, jadi dia merasa kesulitan berbicara itu karena bukannya dia tidak bisa berbicara, tapi dia merasa malu kepada temannya atau kepada gurunya. Mungkin dia mencari celah bagaimana untuk bisa berbicara dengan temannya, tapi dia kalau berbicara itu cuma beberapa orang saja yang dia kenal, yaitu dia itu orangnya bagaimana ya. Nanti minta bantu Bapak Ibu guru atau pendidik di sini, bagaimana kalau anak kita seperti itu. Kalau kita berinteraksi itu susah sekali. Kalau kita tanya ini dia diam saja. Apalagi ditambah seperti itu dia menggunakan masker terus. Saya suruh lepas dia malu katanya. Apanya yang dimalu kataku? Kalau dia berbicara seperti itu, mungkin dalam tujuan ini, dalam kenapa dia membiasakan seperti itu, hanya selalu pendiam dikarenakan dia itu saya kurang percaya diri, kata anak tersebut yang bernama Ramadi tadi. Kemudian lalu tolak ukurnya bagaimana? Yaitu murid akan menjadi terbiasa. Nah, mungkin saya dalam kelas nanti bagaimana mengajak yang namanya Ramadi tadi bisa berbicara dengan teman maupun dengan guru-guru lainnya. Nah, kemudian bagaimana lini masa tindakan yang akan dilakukan? Yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, bahkan dengan rekan guru lainnya, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, mungkin itu perlu dukungan dari Bapak Ibu guru. Nah, walaupun itu murid saya itu seperti itu, mungkin bagaimana tindakannya supaya anak itu bisa lebih aktif lah, supaya dia bisa berbicara dengan orang lain maupun dengan gurunya maupun dengan temannya. Cuma jangan diam saja di dalam kelas. Bukan cuma itu saja, saya lihat adiknya yang kelas berapa itu, kelas 4, namanya Mariani, itu sama, dia pendiam juga, tapi dia tidak seperti kakaknya menggunakan masker terus. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang bisa menanggapi bagaimana cara menyelesaikan anak yang ini, bagaimana kita bantu, atau kepala sekolah bisa bantu kenapa anak tersebut, bagaimana cara solusinya agar dia bisa berinteraksi dengan orang lain dan bisa mau melepaskan maskernya. Saya susah di kelas itu menyuruh dia melepas masker, selalu digunakan. Memang bagus itu, tapi ya itu dia beda dengan orang lain, Pak. Ya itu minta solusinya, Pak. Bagaimana? Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih kepada Pak Harisyanto sebagai calon guru penggerak yang berasal dari SDN Awang. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Harisyanto tentang aksi nyata. Dalam aksi nyata ini, salah satu hal yang diangkat oleh beliau yang pertama adalah mengenai posisi guru, baik dari sebagai pemantau, setelah itu sebagai teman, sebagai pemelas, sebagai penghukum, dan sebagai manajerial. Dalam hal ini, salah satu hal yang diangkat oleh Pak Harisyanto adalah anak didiknya yang bernama Ramadi Ketimani. Apa yang menjadi pembahasan atau yang akan dibahas oleh beliau meminta bantuan kita mengenai adanya kelainan dari anak tersebut. Kita merasa bersyukur bahwa corona yang melanda kita sejak tahun 2019
hingga pada saat ini, dan saat ini PPKM sudah dicabut oleh Pak Presiden. Akan tetapi walaupun sudah dicabut, tetap kita memperhatikan kesehatan kita. Kita jangan lengah, karena siapa lagi yang memperhatikan diri kita kalau bukan kita sendiri. Apabila kita merasa sakit, terutama seperti ya flu, pilek, gunalah masker. Akan tetapi seperti Ramadi ini, dia kan tidak flu, tidak pilek, normal saja, tetapi dia merasa tetap memakai masker dan dia merasa bagaimana lah, seperti itu nyaman. Apabila dia melepaskan, rasanya kurang percaya diri tadi. Nah, menurut saya, ini menurut pengalaman saya, biasanya anak ini jelas mempunyai kelainan. Karena saya sudah sebagai guru sudah lebih dari 30 tahun mengajar, anak ini jelas mempunyai kelainan. Nah, cara kita mengatasi yang pernah kami lakukan, kita selaku guru harus pendekatan dengan orang tua. Nah, setelah kita melakukan pendekatan, bagaimana orang tuanya juga mendorong anak itu supaya lebih percaya diri. Kemungkinan di rumah itu dia dalam pergaulannya itu, apabila dia seperti begal dikatakan, kemungkinan dalam pergaulannya itu kebanyakan bergaul dengan anak perempuan yang biasanya, atau dari orang tuanya mempunyai kelainan genetik. Nah, hal ini kita sebagai tenaga pendidik tidak bisa mencari solusi atau membuat solusi yang terbaik. Kita tetap harus berhubungan dengan orang tuanya. Sehingga hasil konsultasi dengan orang tuanya itu yang kita terapkan kepada anak bersama-sama antara guru dan orang tuanya. Dan di sekolah kita mengupayakan kalau bisa itu dia dipisahkan dengan anak-anak perempuan. Dia bergaul lebih banyak dengan anak laki-laki. Biasanya seperti itu. Itu pengalaman yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Dan selanjutnya silakan teman-teman juga bisa mengungkapkan pendapatnya. Karena kita semua guru ini mempunyai pengalaman. Itu yang menjadi pengalaman saya. Terima kasih. Ini atas arahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu tadi solusinya dari Kepala Sekolah tadi, yaitu yang saya tangkap tadi, supaya bisa menerapkan untuk memisahkan anak tersebut supaya tidak sering bergaul dengan teman-temannya seperti anak perempuan. Itu. Selain itu mungkin kita bantu dengan orang tuanya agar bisa membicarakan kepada anak tersebut supaya bisa mengikuti apa yang telah guru sampaikan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bisa memberi pendapat bagaimana solusinya sehingga anak tersebut bisa bergaul dengan teman-temannya lain atau dengan gurunya, supaya dia cuma jangan tinggal diam di kelas, diam saja di kelas, tidak bisa bergaul dengan orang lain. Kalau berbicara dia seperlunya saja. Dan bagaimana kalau masker tersebut ada waktunya saja bisa digunakan? Ada yang bisa bantu? Tulis. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya Pak Harjanto. Saya menanggapi permasalahan yang ada di kelas Pak Harjanto. Saya menjadi dari sekian awal. Menurut pendapat saya, selain apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, selain pendekatan kepada keluarganya, saya pikir
akan lebih baik juga apabila kita lebih pendekatan kepada anak tersebut dari hati ke hati. Mari kita ajak dia berdua berbicara dari hati ke hati, apa yang menjadi kendaraannya, kenapa dia berani, apa yang latar belakangnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kelas akan lebih baik kalau menurut pendapat saya kita sering-sering melemparkan pertanyaan kepada anak itu untuk memancing dia berbicara, baik dari antar guru dan siswa maupun antar teman dan temannya. Jadi apakah itu dalam tugas, kelompok dan sebagainya, sehingga akan terlatih nanti anak ini untuk terus berusaha berbicara dan berbicara sehingga menimbulkan rasa percaya dirinya. Atau kapan perlu bisa kita kasih tugas, misalnya dia maju ke depan, kalau di sekolah yang lebih tinggi barangkali di presentasi istilahnya cuma kasih anak-anak, anggaplah kita kasih dia kesempatan untuk maju, nanti coba kalau kamu ceritakan, gak usah lah yang sulit, misalnya tentang dongeng lah, dia cerita, jadi dia sudah mencoba mengeluarkan pendapatnya secara pribadi. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi tambahan dari Bapak Kepala Sekolah? Ya, terima kasih. Saya cuma menambahkan sedikit saja. Kalau kami mendengar tadi bahwa anak yang bernama Rahmadi ini kita fokus kepada kelemahannya, akan tetapi dia kan punya kelebihan. Nah, oleh karena itu kita membantu yang dia lemah ini, akan tetapi kita memberdayakan kelebihannya. Itu saya rasa yang terbaik. Nah, apabila dia mempunyai kelebihan, cara kita melatih bagaimana dia berbicara dengan temannya, mengajar temannya supaya komunikasi itu jalan. Itu saya rasa alternatif bagi kita supaya melatih anak itu bisa berkomunikasi dengan baik kepada teman-temannya, termasuk dengan dewan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin sudah ada masukan kepada saya untuk bisa bagaimana mengatasi anak yang seperti tadi, yaitu sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya nanti kalau ada tambahan saya minta bantu lah untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat siang. Setelah mendengar serta melihat tampilan dari video yang saya tampilkan, berikut dokumentasi wawancara dengan murid yang sulit untuk berinteraksi karena selalu pendiam pada SD Negeri Awang, Kabupaten Barito Timur. Di sini saya mengajar di kelas 5 SD. Ya, nah. Ya, Ramadi, kenapa Bapak panggil ke sini, Ramadi? Sudah tahu? Sudah, ya. Ramadi, Bapak panggil ke sini. Bapak ingin tahu kenapa Ramadi itu sering pendiam di kelas. Nah, ada sebabnya Ramadi itu pasti pendiam. Nah, mungkin Ramadi itu cari perhatian, ya kan? Ya tidak? Iya, itu. Ramadi itu pendiam, pasti ada sebabnya. Apakah Ramadi itu sering ribut di rumah? Nah, Bapak ini mau tanya Ramadi itu, kalau dia Ramadi itu pendiam, itu tidak baik ya Ramadi ya? Nah, pendiam itu orang jadi bingung, apakah Ramadi itu takut dengan orang atau tidak? Takut tidak dengan orang? Nah, Bapak ingin tahu nanti di kelas atau dimanapun, Ramadi itu jangan jadi orang pendiam. Orang tidak tahu kalau Ramadi itu pendiam. Ramadi itu sedang sakit ke apa? Sulit ya. Jadi Ramadi itu harus bisa berbicara dengan orang, ya kan? Nah, lalu kalau Ramadi Bapak tanya misalnya, Ramadi bisa jawab ini,
Diam Ramadi. Jadi Bapak bingung. Kenapa Ramadi itu diam? Apakah Ramadi itu tidak mengerti apa yang ditanya Bapak? Ya. Misalnya dalam pelajaran Ramadi. Kenapa pelajaran ini susah Ramadi? Misalnya. Apa jawab Ramadi? Jangan cuma diam Ramadi. Ya karena Ramadi belum belajar. Itu ya. Nah jadi Bapak ingin Ramadi itu agar menjadi orang yang bisa bergaul dengan orang ya. Jangan cuma diam di kelas. Ya, udah. Ya Ramadi, kenapa Bapak panggil ke sini Ramadi? Sudah tahu? Sudah, ya. Ramadi, Bapak panggil ke sini. Bapak ingin tahu. Nama saya Sahrian SPD. Saya akan memberikan testimoni kepada teman sejawat saya, Pak Harisyanto, bahwa beliau sudah bisa menerapkan praktik segitiga restitusi mengenai kasus seorang murid yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah. Semoga hal ini bisa diterapkan kepada murid-murid yang lain dan bagi guru-guru yang lain, semoga dapat mencontoh dan memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Selalu semangat ya Pak Harisyanto dalam mengikuti guru penggerak. Terima kasih dan semoga bahagia. Nama saya Rahmadi. Pak Haris dalam mengajar sangat menyenangkan sehingga kami merasa bersemangat dalam belajar serta dapat memberi perhatian kepada kami. Demikian aksi nyata Moodle 1.4 budaya positif yang bisa saya tampilkan dan saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam menampilkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia.